jawab. Beri salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak semua. Jadi kita bertemu lagi hari ini. Sebelum kita mulai, satu orang pimpin doa. Jadi sebaik kami kembali bertemu dengan Bapak dan kami belajar teknologi dan yang penuntun. Terima kasih Mirel. Apa kabar hari ini? Baik. Kristin Ibu. Kristin kenapa dia? Izin. Simon. Berarti cuma 2 orang ya? Hari ini kita masih menyambung materi yang sama yang berkaitan dengan sistem gerak. Ibu ingin tanya dulu, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya? Struktur tulang. Kenapa tulang pipa ini strukturnya lebih keras dibandingkan dengan tulang rawan? Ya. Pertanyaannya itu, mengapa tulang pipa lebih keras dibandingkan tulang rawan? Itu karena zat kapurnya lebih banyak daripada zat lekat atau pelapis. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Apa manfaat kalsium ini bagi tulang? Ya, siapa yang masih ingat? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu manfaat kalsium bagi tulang, yaitu memperkuat tulang serta membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Terima kasih. Terima kasih Winda. Kita memerlukan kalsium untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan gigi. Dan kalsium itu bisa kita dapatkan dari makanan ataupun minuman yang kita konsumsi. Jadi kalian harus bisa menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses. Dan untuk hari ini ada beberapa hal yang harus kalian kuasai, ya. Yang pertama, hubungan antar tulang yang membentuk berbagai persendian. Lalu yang kedua, mendeskripsikan struktur dan fungsi otot. Materi-materi inilah yang jadi panduan untuk kalian pelajari dan dari rumusan masalah yang nanti kita tetapkan dan bagaimana mencari solusinya. Ini materinya. Yang pertama berkaitan dengan sendi. Lalu yang kedua berkaitan dengan struktur sendi, dan kalian perlu tahu struktur otot rangka, kemudian bagaimana mekanisme kerja. Tersenyum dulu. Yang jarang tersenyum dulu, karena para ahli mengatakan bahwa untuk tersenyum kita hanya membutuhkan 17 otot. Sementara untuk cemberut itu kita butuh 43 otot yang berkontraksi. Makanya kenapa kalau orang bilang yang suka marah-marah, yang tidak suka senyum, itu biasanya kamu yang bilang, ibu tidak bilang. Jadi itu semua akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Oke, mari kita lihat yang pertama. Kalian harus tahu bahwa di dalam sistem gerak itu ada 2 organ penting yang berperan. Itu ada tulang dan juga otot. Gambar apa ini? Gambar orang berenang. Merumuskan masalah yang berkaitan dengan gambar ini, dan masalah yang kamu rumuskan itu ada kaitannya dengan macam-macam sendi yang mendukung sistem gerak. Ya, ayo siapa yang bisa? Ya, Timothy. Pertanyaan berdasarkan gambar yang saya amati. Sendi apa saja yang berperan pada saat berenang mengayunkan tangan untuk berenang? Ya, terima kasih Tio. Ketika ibu sajikan gambar atau video, perhatikan baik-baik. Kemudian apa yang mau kalian tanyakan, itu yang kalian rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan gambar yang pertama ini. Jadi pertanyaan saya di sini, kan berdasarkan gambar tersebut ada sendi yang dapat digerakkan. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apakah ada sendi yang tidak dapat digerakkan? Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan yang lain catat pertanyaannya. Baru masuk individu dari tim medis terima dinyatakan mengalami cedera hamstring. Ternyata tidak terima cukup parah. Nah, tadi kira-kira dia mengalami cedera apa? Hamstring ya, cedera hamstring. Bagaimana dia bisa mengalami cedera hamstring? Tadi dia di tackle. Cedera yang dialami oleh Neymar ini, kalau misalnya kita kaitkan dengan materi yang kita mau pelajari hari ini, yaitu yang berkaitan dengan otot yang mendukung sistem gerak,
Kira-kira apa yang bisa kita rumuskan pertanyaan? Dari video tersebut, apa saja otot yang berperan ketika seseorang menendang bola? Ya, terima kasih Hasbi. Kasih aplaus setelah Hasbi tanya. Tadi dalam menendang bola, otot apa saja yang bekerja? Saya ingin tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan mainstream? Itu pertanyaan yang keempat ya. Nah, sekarang kita lihat pada gambar berikutnya lagi. Semuanya perhatikan di depan. Nah, jadi gambar ini adalah gambar seorang pelari yang mengambil sikap start. Nah, dari gambar ini kemudian kalian rumuskan pertanyaan atau rumuskan masalah yang berkaitan dengan sendi dan juga sifat kerja otot. Lalu otot apa saja yang bekerja? Siapa yang bisa? Apa nama jaringan yang menghubungkan X dan sendi? Oke, terima kasih Kolita. Tepuk tangan dulu. Kalau misalnya dalam tahap ini kamu tidak menemukan, nanti di dalam diskusi bisa kalian temukan lagi masalah yang lain, kemudian temukan solusinya. Ya, sudah jelas kok? Sudah. Ini adalah gambar posisi tangan seseorang ketika mengangkat beban. Pada gambar tersebut terdapat otot X dan otot Y. Apakah ada kerjasama antara otot X dan otot Y? Kalau memang ada, kira-kira kerjasama antara otot X dan otot Y itu seperti apa? Baik, terima kasih Opi. Saya ingin bertanya dalam gambar tersebut mana saja otot flexor dan extensor. Oke, terima kasih Iman. Untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah tadi kalian rumuskan, dan mungkin nanti di dalam kelompok ada pertanyaan lain yang ada kaitannya dengan sendi dan otot. Silakan kalian berdiskusi di dalam kelompok. Nanti Ibu membagikan LKPD untuk jadi panduan ketika kalian mulai berdiskusi. Jadi masalah yang sudah dirumuskan, cari tahu semua hal dari berbagai sumber yang bisa menjawab rumusan masalah tersebut. Ya, sudah jelas kok? Sudah? Kalau sudah, silakan bergabung di dalam kelompok yang sudah dibagi. Satu itu besar. Untuk tabel 2, Lu, Tio, tabel 3 Rani, tabel 3 Rani, tabel pertama tadi toh, sendi apa yang berperan ketika atlet tersebut menggunakan tangan untuk berenang. Jadi kamu perhatikan berarti sendi-sendi yang ada di bawah apa saja ya, kamu mendapatkan. Gimana? Misalnya ada sendi engsel, arah gerakannya kemana? Itu harus muat semua. Jadi semua yang berkaitan dengan sendi itu masukkan situ sesuai dengan kamu punya rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya itu cari dalam buku, kemudian di internet, di buku sini lengkap semua ada di dalam. Terima kasih semuanya sudah selesai berdiskusi. Nah, sebelum presentasi kita longgarkan dulu otot dan sendi.
yaitu presentasi. Teman di kelompok lain itu silakan perhatikan untuk rumusan masalah dan jawaban mereka. Apakah jawabannya sama atau berbeda? Silakan ditanggapi. Jadi saat seorang atlet berenang, mengayunkan tangan untuk berenang, ada 3 jenis sendi yang berperan. Yaitu pertama, sendi peluru. Sendi peluru itu terdapat pada bagian baut tersebut. Dan sendi yang kedua, sendi engsel berada pada bagian siku. Dan sendi putar yang berada pada bagian tangan. Ya, sendi peluru ini saat seorang atlet mengambil gerakan mengayun ke depan, maka sendi yang ada di sini itu berperan. Sendi engsel saat membuang tangan ke depan itu, sendi engsel di sini bagian sini berperan, dan sendi peluru itu berperan di pergelangan tangan saat membuang air ke samping. Contoh dari sendi mati itu terletak pada tengkorak bayi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hamstring. Jadi hamstring terdiri atas 3 otot besar yang terletak di belakang paha dan memanjang dari pinggul hingga bawah lutut. Otot yang berperan ketika seseorang menendang bola, yaitu otot kaki, otot tulang kering, otot tulang kasta, otot telapak kaki, dan otot tumit. Soal yang tadi nomor 4, bagaimana mekanisme kontraksi dan relaksasi otot rangka. Jadi ada tambahan sedikit, yaitu yang pertama kontraksi otot. Kontraksi otot disebabkan karena pengaruh rangsangan melalui saraf. Di gambar ini ada otot A, ada otot B, ada otot C, ada otot D, dan ada otot E. Dan terdapat tulang X dan tulang Z. Dan ada jaringan yang menghubungkan tulang X dan tulang Z, yaitu jaringan ligamen. Jadi jaringan ligamen merupakan jaringan berserat yang bentuknya menyerupai pipa. Tunggu, berarti jaringan ligamen yang mana? Y ya? Ya, otot yang bekerja secara berlawanan. Pertama, otot bicep adalah otot yang memiliki 3 ujung yang melekat pada tulang. Bicep adalah otot yang memiliki 3 ujung 3 tendang yang melekat pada tulang. Pada saat pelari melakukan start sehingga menghasilkan dorongan ke depan, otot yang berkontraksi adalah otot yang keras atau kencang, yaitu otot tulang betis. Jadi struktur sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi yaitu pertama, ligamen merupakan suatu jaringan yang berfungsi seperti karet gelang yang kuat guna mengikat kedua ujung tulang. Di dalam kelompok kalian evaluasi lagi terhadap apa yang sudah kalian jawab. Terima kasih dan applause dulu. Otot ekstensor adalah jenis otot yang meningkatkan sudut antara anggota badan, misalnya dengan meluruskan siku atau lutut ekstensor X. Kedua otot ini bersifat antagonis atau berlawanan. Bagi otot adalah glikogen. Semua sudah aktif untuk berdiskusi dan menemukan solusi pemecahan masalah untuk setiap permasalahan yang tadi kita temukan dari gambar, dari video. Beberapa hal penting yang Ibu tekankan adalah yang pertama tentang sendi. Jadi sendi itu ada berdasarkan gerakannya itu ada 3 ya. Ada sinartrosis, ada amfiartrosis, dan ada diartrosis. Dalam berkontraksi dan berrelaksasi itu otot menggunakan energi yang tersimpan dalam bentuk ATP. ATP itu adenosin trifosfat. Ya. Semua kelompok sangat bagus, ya. Terutama ada beberapa kelompok yang aktif sekali, Dewinda, kemudian Iwan. Silakan kalian masing-masing kelompok membuat kesimpulan secara kelompok. Kuisis, linknya sudah Ibu kirim di grup. Mulai mengerjakan soalnya 5 menit. Sekarang kamu mengisi dulu form yang Ibu bagikan untuk mengecek bagaimana kamu belajar hari ini. Untuk hari ini, Ibu pikir cukup sampai di sini. Tidak ada lagi pertanyaan. Di pertemuan berikutnya itu nanti kita akan bahas tentang gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Pelajari materi yang berkaitan dengan itu. Satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, syukur ya Bapa karena Engkau sudah memberkati Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Beri salam. Beri